Ayah, 禁书。Ayah, 禁书。禁书。Ah, jangan. 禁书。Aku sangat merindukanmu. Aku menemukan matamu. Ayah, 禁书。Aku pasti akan balas dendam untuk kalian. Biarkan orang yang membunuh kalian membayar dengan darah. Berani bertarung ilegal lagi di sini. Kali berikutnya nyawamu akan terancam. Ikut denganku. Siapa kamu? Nona Ye, turut berduka. Ini surat donor organ yang ditandatangani oleh Tuan Shu Jinshu. Semasa hidupnya, sekarang kornea ini telah ditemukan penerima yang cocok. Mohon tanda tangani persetujuan. Jinshu, aku menemukan matamu. Sudah sadar. Siapa kamu? Kamu sudah pingsan 2 hari 2 malam. Tanda tangani ini. Jadi pengawal pribadiku. Kau ingin aku jadi pengawalmu? Aku tidak suka mengulangi. Kenapa harus aku? 8 tahun lalu, kau buta karena kebakaran. Kakakmu berusaha mengumpulkan uang untuk cangkok kornea. Jatuh di lokasi konstruksi. Menjadi vegetatif. Setelah transplantasi kornea. Untuk mengobati kakakmu, bertarung di arena tinju ilegal. Menatih hutang untuk rentenir. Aku yakin. Kau butuh uang ini? Kau selidiki aku. Jangan lihat aku itu. Lihat kontraknya. Tunduk pada perintah Ye Sanli. Utarakan keinginan Ye Sanli. Ingin beli nyawaku ya? Dengan harga ini, tak layak kan kau jual nyawamu. Apa kalau aku tak setuju? Ketika semalam kau pingsan, sudah kukirim kakakmu yang vegetatif ke sanatorium terbaik. Tak usah terima kasih padaku. Kamu mau aku jadi pengawalmu? Kenapa ganggu keluargaku? Karena aku tidak percaya kesetiaan. Aku lebih percaya pemerasan. Aku orangnya nggak sabaran. Kalau kamu nggak setuju, sekarang juga keluar dari kamarku. Bagus. Sekarang di sini. Ini jadi kamarmu. Julio. Nona muda, siapkan semua kebutuhan hidupnya. Iya. Aku bilang, aku nggak suka kamu lihat aku kayak gitu. Mulai sekarang, aku bosmu. Kerja sama yang menyenangkan.
Nona Ye, bisa nggak jangan sembarangan masuk kamarku? Seluruh villa ini milikku. Termasuk kamu, juga milikku. Ada apa? Kasih kamu hadiah. Aku kasih kamu hadiah, kamu harusnya bilang terima kasih. Aku nggak pakai dasi. Nggak bisa pakai. Gak apa-apa. Aku ajarin kamu. Nunduk. Seru ya? Lebih baik kamu cepat belajar nurut. Aku udah gak sabar. Baik. So, kamu harus cepat belajar cara menjadi bodyguard. Bukan hanya melindungi saya, juga cegah bahaya potensial. Matamu sangat berharga. Ingat lindungi dengan baik. Sebentar lagi ada pesta. Ketua keluarga lu juga akan datang. Cari kesempatan. Berikan ini padanya. Apa ini? Jangan tanya yang tidak seharusnya. Lakukan saja. Kenapa dia datang? Bukannya dia berkabung di rumah. Tunangan dan ayahnya sudah meninggal 2 tahun. Tidak boleh keluar untuk bertemu orang. Kalian baru saja Bergosip tentang saya? Kami tidak salah. Kamu sendiri bawa sial untuk suami dan ayah. Masih tidak boleh orang bicara. Ya Sang Ning, berani kamu memukulku? Saya memang 2 tahun ini. Jarang keluar rumah. Kelihatannya kalian lupa sifat saya sebelumnya. Tampar! Kamu... Bagaimana? Takut? Benar-benar orang dari keluarga Ye. Adik, temperamenmu sedikit pun tak berubah. Adik, lama tak jumpa. Kenapa kamu di sini? Pesta bisnis hari ini. Siapapun yang ternama di Hai Cheng bisa ikut hadir. Melihatku. Senang kan? Ning Ning. Paman dan ipar. Sudah mati 2 tahun. Akhirnya kamu bisa bangkit. Sepupu. Sungguh senang untukmu. Benarkah? Kurasa kamu berharap aku tak pernah bisa bangkit. Kau bilang apa? Dari hati. Aku peduli padamu. Fenggol? Ya, Hanyalah seekor anjing. Berani menyentuhku. Sepupu? Pukul anjing, lihat tuannya. Orangku, kapan giliranmu mengajari? Demi bodyguard. Berani pukul aku. pukul saja. Apa yang bisa kamu lakukan? Tuan rumah keluarga lu tiba. Halo Tuan Lu. Saya Ye Sang Ning. Nona Ye, lama tak jumpa. Tuan Muda Lu. Tuan Lu kenal saya? Beberapa tahun lalu pernah bertemu sekali, tapi saat itu
Aku masih orang yang tak dikenal. Nona Ye tidak ingat juga wajar. Tuan Lu terlalu rendah hati. Adik, kamu agak kurang sopan. Tuan muda Lu datang, duduklah dulu baru bicara. Maaf. Sedikit tidak enak badan. Maaf sebentar. Maafkan aku, Lu Jingchen. Aku ingin balas dendam. Harus melibatkanmu. Bawa dia ke kamar 231 di lantai atas. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Perlukah aku jelaskan padamu? Pergi. Sini. Bantu tarik resleting. Ya Sang Ning, kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan? Xinjiang, kamu terlalu banyak ikut campur. Kamu mau tarik atau tidak? Hanya pengawalku, bertanggung jawab atas keamananku dan patuh. Itu tugasmu. Apa yang kau mau lakukan? Silakan. Aku hanya tidak mau jadi penolongmu di jalan penyesalan. Nona, 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 Kamu sudah kembali. kamu mabuk? Biar aku bantu ke kamar. Aku rindu padamu. Kamu merindukanku tidak? Nona, kamu mabuk? Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Nona, Nona, Kamu tidak mau cium aku. Jinshu. 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 Nona, kamu kenapa? Sakit perut. Perutku sakit sekali. Ada obat? Ada. Di sana. Dingin sekali. Dingin sekali. Dingin sekali. Dingin sekali. Dingin sekali. Dingin sekali. Ah! Xinjiang, Nona, kamu sudah bangun. kenapa kamu ada di tempat tidurku? Semalam kamu mabuk, jadi aku... Kamu berani ke tempat tidurku karena aku mabuk. Bukan... Lepas tangan. Nona besar ya. Kebiasaan suka tampar orang. Tidak baik. Semalam kamu yang terus menggenggamku. Aku cuma memelukmu tidur semalam. Tak melakukan apapun.
Bukankah kamu harus ke perusahaan hari ini? Sudah terlambat? Sudah ketemu belum? Tunggu aku di bawah. Tunggu. Bawa ini. Jika bahaya segera panggil aku. Kamu malah semakin handal. Bukannya hari ini ada rapat direksi. Kenapa cuma kamu sendiri? Aku sendiri sudah cukup. Ye Sangning, ayahmu sudah mati. Sekarang perusahaan aku yang memutuskan. Kurasa belum tentu. Jika benar kamu sudah stabil di E-Corp, kenapa memanggilku? Dugaan saya. Mungkin untuk kunci brankas, kan? Pintar. Serahkan saja kuncinya. Kalau saya tidak beri, Takutnya kamu tak bisa keluar dari sini. kenapa tak ada sinyal? Jangan lihat yo. Sinyal di sini sudah saya blokir. Sudah aku bilang. Serahkan saja kunci. Kalau tidak, mati di sini. Berhenti. Kamu baik-baik saja? Belum mati. Dia menyakitiku. Bunuh dia. Seperti yang kuajarkan. Qin Xiao, apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah disepakati? Biarkan dia lalai hari ini. Melihatku terjebak di sini. Benar, kan? Bagaimana kamu tahu? Ye Zecheng mencoba menyuapku. Kamu setuju? Kalau saya setuju, tak akan kuberitahu kamu. Kenapa tidak setuju? Hampir setuju. Tapi aku benci dia. Dia ingin kau lakukan apa? Dia mau aku cari kunci. Dan hari ini dia akan membahayakanmu. Iya. Kerjamu bagus. Akan kuberi hadiah. Bisa sampaikan pesan terakhir. Qin Xiao, kau menipuku. Kau bodoh sendiri. Ye Sangning, kau tak bisa bunuh aku. Tak ada pesan terakhir. Dengan cara kalian hadapi nona besar. Bunuh kau. Ah. Ye Sangning, kau bunuh aku. Kau juga tak dapatkan brankas itu. Berhenti. Takut apa? Aku tak akan benar-benar bunuh kau. Membunuh itu melanggar hukum. Katakan. Brankas di mana? Aku tahu kau peduli ini. Aku tak dapat. Kau juga jangan harap dapat. Kecuali kau bunuh aku. Bunuh aku. Kita lihat saja. Siapa yang akan tertawa terakhir?
periksa orang bernama Qin Xiao untukku? Kalau hari ini, aku benar-benar memintamu bunuh Ye Zaicheng. Kamu akan melakukannya? Ya, Kalau aku memintamu mati, kamu juga akan mati. kamu akan membiarkanku mati? Aku sudah bilang aku akan memberimu hadiah. Mulai hari ini, gajinya dilipat gandakan. Hanya naik gaji? Apalagi yang kamu mau? Aku ingin mengundurkan diri. Aku tidak suka jadi pengawal. Tidak mungkin. Xinjiang. Kecuali suatu saat aku tidak ingin bermain lagi. Kalau tidak seumur hidupmu, jangan harap bisa pergi dariku. Apa? Apa yang terjadi pada kakakku? Manis. Berani melawan aku. Siapa kamu? Berani menipuku. Bukankah kamu cukup kuat? Ayo, bunuh aku. Bunuh aku, kakakmu juga mati. Mana kakakku? Tentu saja aku menyembunyikan kakakmu dengan baik. Kakakmu sudah jadi vegetatif. Kamu masih berani habis-habisan untuknya? Benar-benar ikatan saudara yang dalam. Aku sangat terharu. Mau aku lepaskan kakakmu? Bunuh Ye Sangning. Maka aku biarkan dia hidup. Kenapa tidak bunuh saja aku? Kamu pikir hanya kau bisa melakukannya? Kamu mati. Aku masih punya orang lain. Aku tetap bisa menempatkan orang di sisi Ye Sangning. Kamu benar-benar pikir apa kamu ini? Hari ini aku bakal bunuh kamu. Berendak. Ye Sangning. Xinjiang. Kamu berani menyentuhku. Aku akan bunuh kakakmu. Aku sudah menemukannya. Xinjiang. Kakakmu baik-baik saja. Xinjiang. 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 Sudah lepas dari bahaya. Tenang saja. Dokter, matanya tidak apa-apa kan? Matanya tidak terluka. Baguslah. Sudah sadar. Kamu sekarang merasa, Lebih baik tidak. maaf ya. Semuanya salahku. Ya Zaicheng juga karena aku. Dia melawanmu. Semuanya sudah berlalu. Tenang saja. Kakakmu sudah kuantar ke tempat yang lebih aman. Sang Ning, Ya. aku mau resign. Apa? Hari ini keluar rumah sakit. Ya, Ku biarkan kamu? tidak usah. Xinjiang. Apakah engkau takut? Benar. Aku takut. Aku mati tidak masalah. Aku tidak ingin kakakku menderita lagi. Aku juga tidak mau mendekatimu lagi. Sang Ning, aku resign. Aku tidak izinkan kamu tinggalkan aku. Aku sudah kirim kakakmu ke luar negeri. Kalau kamu masih mau ketemu dia, kamu harus tetap jadi bodyguard. Kenapa kamu lakukan ini? Karena aku tidak mau kamu pergi. Kenapa harus aku? Tidak ada alasan. Aku hanya mau kamu. Ya Sang Ning, kamu membuatku merasa. Kamu sepertinya jatuh cinta padaku. Waktu kecil aku punya anjing. Dia hanya ingin bermain di luar, tapi aku ingin dia tinggal dengan aku. Jadi aku ikat dia. Menurutmu, aku sayang dia? Apa yang kamu ingin lakukan? Xinjiang. Kamu gila?
Ya Sang Ning, masih mau aku tetap di sisimu? Aku berbahaya. Lepaskan. Bebaskan. Kamu yang tidak melepaskan aku. Ya Sang Ning, kamu yakin masih mau aku di sisimu? Tuan Qin! Keluar. Sekarang kamu menggunakan cara ini untuk mengancamku. Cincang. Aku menggunakan kakakmu untuk mengancammu. Tapi tidak tega menyakitiku. Kamu jatuh cinta padaku. Kamu masih ingin aku? Teruskan. Lihatlah, kamu masih takut. Aku pulang untuk menunggumu. Cincang. Ingatlah ini. Kamu tidak punya pilihan. Aku sudah tahu. Kamu akan kembali. Nanti, kamu mungkin tidak bisa tidur nyenyak. Beberapa tahun ini, Aku hampir tidak tidur nyenyak. Aku sudah terbiasa. Benarkah? Beberapa hal. Kamu mungkin tidak terbiasa. Hei! Mau apa? Turunkan aku. Menggendongmu tidur. Nona besar, Turunkan aku. Cincang. Turunkan aku. Mau apa kamu? Jangan mendekat. Kalau kamu berani melangkah maju lagi, aku akan bunuh kamu. Nona besar ya. Kamu benar-benar membingungkan. Aturannya aku yang buat. Kamu tidak perlu mengerti. Baik. Kamu menang. Tapi Nona besar ya. Lebih baik hati-hati. Saat tidak ada bahaya. Aku adalah bahaya terbesar. Lu Jingchen ajak aku ketemuan. Aku siap-siap malam ini. Untuk menemuinya. Nona ya. Mau jual pesona lagi? Kamu cemburu. Aku kenapa cemburu? Jadi hari ini tak perlu ikut. Nona Ye, setiap kali bertemu selalu mengejutkan. Tuan Lu, Anda terlalu memuji. Kudengar Anda dan sepupu Anda. Baru-baru ini tidak akur. Kelihatannya info Tuan Lu sangat cepat. Kalau begitu, saya tidak akan berbelit-belit. Saya tahu Anda mengincar tanah Ye di barat kota. Tuan Lu, Bekerjasamalah dengan saya. saya bisa berbagi dengan Anda. Bekerja sama dengan Anda. Kenapa saya tidak bekerja sama dengan Ye Zecheng? Tuan Lu, seberapa bagus Ye Zecheng? Anda seharusnya lebih tahu, kan? Apakah Anda ingin mempertimbangkan sebelum menjawab saya? Nona Ye ini strategi kecantikan ya? Lalu Anda akan terpancing? Nona Ye, berhati-hatilah jangan sampai rugi semuanya. Dan kehilangan pasukan. Saya belum melihat keuntungan. Bagaimana saya bisa diuntungkan? Tuan Lu, menyesal tidak bertemu lebih awal. Bertemu dalam anggur untuk sahabat. Baru minum langsung pusing. Kenapa bisa begini? Nona Ye, kamu baik-baik saja? Tuan Lu, saya agak tidak nyaman.
Bagaimana jika kita sudahi dulu? Saya tak akan pulang dulu. Sudah mau pergi. Rencanamu malam ini, Nona Ye, akan gagal? Apa maksudmu? Kamu kira aku tidak tahu? Hari itu di pesta, orang yang meracuni aku adalah kamu, kan? Lepaskan. Berlagak bodoh ya. Bukankah ini yang kamu mau? Sekarang aku akan memuaskanmu. Lepaskan. Berani memukulku ya? Kamu siapa? Berani memukulku? Ikut aku. Ya Sang Ning. Jika kamu ingin bantuanku, malam ini tetaplah di sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu gila. Mengorbankan diri untuk perusahaan? Kamu tahu apa? Aku mau balas dendam. Untuk balas dendam. Apa artinya ini? Pernah pikirkan kamu akan menyesal? Cincang. Aku merasa sangat tidak enak. Tolonglah aku. Cincang, cium aku. Tidak, tidak. Apa yang kamu lakukan? Sudah sadar belum? Kenapa? Kenapa bukan aku yang mati? Kenapa meninggalkan aku sendirian? Kenapa? Apa yang terjadi pada kakimu? Kemarin tidak tahu kapan terkilir. Dendam ini harus dibalaskah? Kecelakaan mobil yang diatur Ye Zecheng. Membunuh ayahku dan Jinshu. Hidupku hancur saat itu. Sejak saat itu, aku hidup hanya untuk balas dendam. Ingatlah untuk membawaku, lagi pula aku digaji. Melindungi kamu, itulah tugasku. Kemarin, terima kasih. Lain kali lebih hati-hati. Jangan sampai seperti kemarin. Justru terjebak orang. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak punya rencana cadangan. Nona besar, foto sudah sesuai permintaan Anda. Semua sudah dikirim? Bagus kerjanya. Lu Jingchen, ayo, ceritakan ini gimana? Bukannya kamu bilang, kamu tak ada hubungan dengan Ye Saning? Tuan Ye, tak perlu semua kulaporkan ke Anda, kan? Lu Jingchen, ya jangan lu. Saya yang bantu kamu stabil di posisi kepala keluarga lu. Selain itu, ayahnya Ye Saning dan kematian Shu Jinshu. Tuan Ye, hanya beberapa foto saja. Kenapa panik? Kamu tahu, gadis itu melawan saya. Apakah benar kamu mau bantu dia? Mengetahui lawan lebih baik, kan? Tak ada yang tahu hubungan saya. Ye Sanning, lebih tak mungkin tahu. Aku di dekatnya. Bukankah saya membantu Anda? Jadi begitu? Tuan Lu, memang cerdas. Tuan Ye terlalu memuji. Tapi lain kali, jangan terburu-buru masuk. Supaya tidak ketahuan orang lain. Hubungan kita sebaiknya disembunyikan. Lebih dalam, lebih baik. Kata-kata Tuan Lu benar. Kalau begitu saya pergi dulu. Hari ini saya yang salah. Lain kali pasti saya akan membalas. Bodoh.
Ye Sanning, kamu tidak akan bisa lari. Bisnis ini sebelumnya baik-baik saja. Kenapa sekarang jadi rugi? Kenapa bisa seperti ini? Saudara sepupu, kenapa marah besar? Mengapa kamu datang? Aku datang melihat-lihat. Ya Saning, kalau tidak ada urusan jangan ke kantor. Tidak ada tempat untukmu di sini. Oh, begitukah? Apa yang ingin kamu lakukan? Saudara sepupu, lihat. Bukankah sudah ada? Ya Saning, kamu tidak pantas duduk di sini. Saat ini saya memiliki sekitar 5% saham ya. Bagaimana? Cukup pantas kan? Bagaimana bisa? Bukankah kamu hanya punya 5%? Saham ayahku dan Jinshu dulu. Sekarang sudah bebas. Semua ada di tanganku. Grup ini. Sekarang bukan satu-satunya keputusanmu. Sebelum ada pemilihan ulang direksi, aku akan datang kerja tiap hari. Kakak sepupu, mohon bimbingannya. Jinshu, kantormu dekat sekali dengan kantor ayahku. Setiap kali aku kabur, selalu ketahuan olehnya. Setelah kita menikah, dari siang hingga malam, kita akan terus bersama. Siapa yang berani bilang apa? Hmm. Sudah aku periksa sekeliling ruangan. Tak ada alat pengawasan atau penyadap. Baik, Kamu menangis. tidak. Oh, benar. Awasi Lu Jingchan lebih ketat. Kamu masih mau mencarinya? Cincang. Kamu hanya seorang pengawal. Jangan terlalu ikut campur. Aku sudah bilang, aku sangat berbahaya. Nona Ye, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Entah kamu biarkan aku pergi sekarang, atau kamu tidak bisa usir aku lagi. Aku sudah bilang, aku mau kamu seumur hidup. Selalu di sampingku. Ye Sanning, aku masuk. Takut apa? Sudah aku kunci. Cincang. Kamu sudah melewati batas. Aku sudah lama melewati batas. Aku tidak bisa mundur. Buka pintu. Sepupu datang. Ini mengunjungi kantor baruku. Ya Saning, kamu benar-benar setia? Xu Jinshu sudah mati 2 tahun. Kamu masih tidak bisa melupakan dia. Bahkan kamu pakai kantornya. Kenapa mau jadi janda seumur hidup untuknya? Sepupu tidak perlu khawatir soal ini kan? Aku di sini harus selalu ingatkan diriku sendiri. Jangan pernah lupa balas dendam untuknya. Balas dendam. Kamu masih ragu? Aku buat dia dan paman tewas. Di kecelakaan itu, ya kan? Aku sudah bilang padamu, tanpa bukti. Jangan dipikirkan. Tuhan menyaksikan segalanya. Meski tanpa bukti. Kesalahan mesti dibayar. Ya, saudara sepupu. Apa aku benar? Semoga terkabul. Berangkas yang ditinggalkan Xu Jinshu. Sudah dibuka. Belum tukang kunci bilang, kunci ini desain rumit. Jika dipaksa buka, akan hancur semua. Harus cari kunci itu. Tentu aku tahu harus cari kunci itu. Tapi kunci itu ada di tangan Ye Sanning. Aku harus cari cara untuk mendapatkannya. Ayo. Minum. Jangan minum lagi. Kenapa kamu suka atur aku? Kamu mabuk, sakit perut. Aku harus bawa kamu ke rumah sakit. Kamu tahu tidak? Setiap kali melihat matamu, aku selalu berpikir, kalau kamu dia akan bagus sekali. Kamu mabuk, Iya. Kalau aku tidak mabuk, bagaimana mungkin aku bisa tidur? siapa? Nona. Aku Chenshu. Aku baru di sini.
Kapan kamu masuk? Aku sudah di sini sejak tadi. Saat kalian minum, tidak sadar. Di mana Liuma? Kapan ganti orang? Nona. Liuma adalah ibuku. Dia sakit. Jadi aku gantikan beberapa hari. Tolong jangan pecat aku. Ibuku sakit. Aku masih sekolah. Keluarga kami sangat butuh uang ini. Baiklah. Aku tahu. Kamu keluar? Kenapa? Tidak apa-apa. Hei, Pak Ye, benar sesuai prediksimu? Mereka berdua tidak sederhana. Kak King Xiao, cepat coba masakanku. Bagaimana? Baik. Kak King Xiao, kamu mau makan apa lagi? Biar aku buat lagi. Oke. Aku tidak suka orang bicara di rumahku. Ibu Liu belum bilang. Maaf, Nona. Saya tidak berani lagi. Keluar. Enak. Enak. Nanti temani aku bertemu Lu Jingchen. Kamu masih mau menemui dia? Kenapa banyak pertanyaan? Tak disangka Nona Ye akan datang menemuiku. Tidak ada musuh abadi. Tapi ada kepentingan abadi. Pengembangan tanah di barat kota sudah tertunda 2 tahun. Ye, kemungkinan tidak punya arus kas cukup untuk bertahan. Jika melepas tanah ini, akan jadi pukulan besar. Itulah alasan saya datang hari ini. Karena Anda Pak Lu sudah menyebutkannya. Pasti ada solusinya. Ini tes jadi, selama Lu Group berinvestasi, setidaknya bisa bertahan setahun. Tapi ini bukan solusi permanen. Tidak bisa terus ditunda. Saya akan dapatkan rencana desain Jinshu. Lalu bisa mulai pembangunan. Saya mau ambil risiko ini dengan Nona Ye. Tapi tidak tahu Nona Ye. Bagaimana Anda akan membalas saya? Apa yang Anda inginkan? Ya Sangning. Saya ingin Anda... Maaf jika saya kurang sopan. Bukankah ini selalu rencana kamu? Sesuai keinginanmu. Sekarang aku tertarik padamu. Takutnya bukan hanya padaku, kan? Pak Lu juga tahu. Sekarang aku punya 1/3 saham Ye Group. Menikah denganku berarti dapat dukungan dari Ye Group. Pak Lu, kamu bermain catur dengan baik. Aku tidak akan mudah membantu orang lain. Tetapi jika orang itu istriku, tetap saja aku akan membantu. Dana Ye Group hanya cukup untuk sebulan. Nona Ye, pikirkanlah. Aku tidak suka diancam. Kita bicarakan lagi nanti. Lu Jingchen, aku tahu kamu tidak bisa dipercaya. Setelah aku mendapatkan kunci berangkas, aku akan menghancurkan kalian satu persatu. Apakah pembicaraan berjalan lancar? Sangat lancar. Lalu kenapa kamu tidak bahagia? Dia menyentuhmu. Kenapa banyak bicara nyetir saja? Apa yang kamu lakukan? Membantumu pasang sabuk pengaman. Kamu menggigitku. Membersihkanmu saja. Qin Xiao, kamu benar-benar gila. Jijik sekali. Sapu tanganmu sudah dibuang. Tak ada yang bisa dipakai lap. Turunkan aku. Dia bilang mau pulang. Duduklah dengan baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Nona besar, aku sedang bersih-bersih. Bu Liu tidak memberitahumu? Tidak boleh sembarang masuk kamarku. Keluar. Maaf. Aku akan keluar sekarang. Kakak Qin Xiao, aku sungguh tidak sengaja. Aku tahu.
Dia memang temperamennya buruk. Jangan sakiti hati. Untung kamu ada di sini. Terima kasih. Kakak Qin Xiao. Qin Xiao. Datang ke kamarku. Nona besar, ada apa? Buka bajumu. Perlukah aku lanjutkan? Tidak. Buang ke meja itu. Kenapa aku tidak suka melihatnya? Oh, kupikir kamu cemburu. Cemburu kenapa? Kamu pikir kamu siapa? Sekarang keluar dari sini. Aku tak mau melihatmu. Baik, aku akan lanjut menghibur Xiu-Xiu. Syuk, syuk. Kamu? Kakiku sakit. Pijatkan. Nona besar, belum sembuh ya? Sudah. Lalu kenapa sakit? Aku cuma ingin menggodamu. Kenapa tidak boleh? Nona besar, aku sudah bilang, aku sangat berbahaya. Kamu yang menggoda aku duluan. Cincang. Usir dia. Aku tak mau bermain lagi. Kenapa kamu cemburu ya? Iya. Kamu milikku? Aku tak biarkan orang lain menyentuhmu. Tahukah kamu, kalimat ini bisa bikin salah paham. Tingkahmu juga bikin salah paham. Jadi, boleh aku? Halo, Lu Jingchen. Aku tahu. Sekarang belum waktunya. Aku masih mempertimbangkannya. Aku baik-baik saja. Ada urusan lain? Beberapa proyek itu. Direktur Lu, aku masih ada yang perlu ditangani. Bicara nanti saja. Dia menyuruhmu mempertimbangkan apa? Bukan urusanmu. Ya Samning, aku tahu, aku hanya pengawalmu. Kau ingin balas dendam, ingin merebut kembali milikmu. Aku tak bisa membantumu. Jadi, sebaiknya jangan ganggu aku. Cincang. Bukan itu maksudnya. Lalu kau ingin aku jadi apa? Hanya pengawal? Ya, cukup jadi pengawal saja. Aku mengerti. Nona Ye, aku tak akan melampaui batas lagi. Semoga kau juga begitu. Kurang dari sebulan. Keamanan dana akan bermasalah. Cepat temukan kunci itu. Kak Qin Xiao. Saya ketinggalan barang di sini. Bisakah kamu tidak memberitahu Nona besar? Saya takut kalau dia akan memecat saya. Kakak Qin Xiao, saya benar-benar takut dipecat oleh Nona besar. Barang yang kamu cari, apa mungkin ini?
tersembunyi dengan baik. Kapan kamu menemukannya? Saat kamu baru datang. Saya sudah tahu. Mana mungkin Kamu benar-benar mengira saya belum pernah melihatnya. Putri Bibi Liu. Saya juga sudah memeriksa di atas dan bawah, jaga ada alat pengawasan dan penyadapan. masih cukup hati-hati. Tapi dia lupa satu masalah paling penting. Bibi Liu sudah pernah menunjukkan. Foto putrinya kepada saya. Kenapa kamu tidak membongkarnya? Kalau saya mengusirnya sekarang, Ye Zecheng akan menemukan cara baru. Untuk melawan saya? Lebih baik kita jaga dia dulu. Tunggu sampai aku puas bermain. Baru usir dia. Baik. Ikat dia. Bagaimana kamu akan menghukumku? Menghukummu apa? Kamu pakai identitas orang. Masuk rumah orang. Itu melanggar hukum. Aku bisa bantu kamu. Oh, Tapi aku punya syarat. Aku mau dia. mau dia. Kenapa? Aku suka dia. Oh, Nona besar. Jangan kira aku tidak tahu rahasia kalian. Tapi seperti kamu ini nona besar. Hanya main-main saja. Mana mungkin betul-betul suka seorang bodyguard. Qin Xiao Gege. Kita yang paling cocok. sekarang kamu sudah begitu. Masih ingat sama orangku. Nona besar, bukan mau kalahkan Ye Zecheng. Aku bantu kamu. Cuma bodyguard. Bisnis ini sangat menguntungkan. Kamu mau tidak? Kamu kira? Tanpa kamu, aku tidak bisa menangani Ye Zecheng. Kamu benar-benar menganggap dirimu hebat? Apa hubungan antara aku dan Qin Xiao? Tidak perlu kamu khawatirkan. Lebih baik kamu khawatirkan situasimu sendiri. Munya suka kaku. Jangan percaya padanya. Dia hanya mempermainkanmu. Akulah yang benar-benar mencintaimu. Aku tidak layak untuknya. Maka kamu cocok denganku. Sepupu? Jangan sering melakukan trik kecil seperti ini. Sungguh menjengkelkan. Sudah ditangani? Ya, jika dia benar-benar bisa membantumu, apakah kamu akan menggantikan aku? Tidak ada jika. Lakukan saja tugasmu. Itu sudah cukup. Ya, Sanning. Aku masih tidak mengerti. Kenapa aku... Tidak ada alasan. Lalu, masih mau pergi? Tidak perlu. Apa? Kamu di depan rumahku. Siapa? Lu Jingchen. Baik. Aku tahu. Aku akan ke sana membuka pintu. Kamu pakai ini untuk keluar. Ada apa ini? Ganti... Kenapa tiba-tiba ke rumahku? Aku tidak mencarimu. Kau juga tidak mau mencariku ya? Pengawalmu ini benar-benar jaga 24 jam ya? Xinjiang,
Keluarlah sebentar. Presiden Lu, Katamu saja langsung. Jangan begitu kaku ya. Apa aku tidak boleh karena kangen padamu? hubungan kita sepertinya belum sampai ke tingkat itu ya. Jangan buru-buru. Sebentar lagi sampai. Tentang pernikahan. Bagaimana kau memikirkannya? Baik. Aku setuju. Aku sangat menunggu. Tunanganku. Nona besar ya. Selamat ya. Apa yang bisa diselamati? Selamat ya. Segera menikah. Kau sudah dengar? Nanti setelah menikah, tidak butuh lagi pengawal seperti diriku ya. Sudah aku katakan, seumur hidup tidak boleh tinggalkan aku. Ya Sang-Ning, kenapa kamu egois sekali? Kamu kan mau menikah, kenapa tidak mau melepaskanku? Kamu terlalu berpikir. Kamu cuma pengawalku. Siapapun aku menikah, bukan urusanmu. Aku berserah. Aku tidak izinkan. Kenapa? Aku cuma tidak izinkan. Kenapa kalian semua menekanku? Betul. Aku memang egois. Aku tidak izinkan kamu pergi dariku. Ye Zecheng. Apa sebenarnya yang kamu mau? Ye Sanning. Tak menyangka akan jatuh ke tanganku ya. Pengawal kecilmu itu. Menjaganya dengan sangat ketat. Cari kesempatan seperti ini. Memang sangat sulit. Jangan bicara omong kosong. Kamu lakukan semua ini. Hanya untuk mendapatkan kunci itu kan? Adikku. Memang cerdik sekali. Serahkan kuncinya dengan patuh. Kau akan membiarkanmu hidup. Ye Zecheng. Kau pikir meskipun aku memberimu kunci, kau sendiri bisa kelola Yakob dengan baik? Kau memang orang yang tidak berguna. Ye Sang-Ning. Sudah sampai tahap ini. Masih bersikeras. Hah! Serahkan kunci dengan patuh. Kalau tidak, Kalau tidak, apa yang akan kau lakukan? Bunuh aku. Kau pikir aku sepenakut dirimu? kau tak takut mati. Akan kubuat kau lebih menderita daripada mati. Ye Sang-Ning. Serahkan kunci dengan patuh. Kalau tidak, aku akan biarkan anak buahku berikan pelayanan spesial padamu. Nona besar, Ye Zecheng, kau binatang. Metode kotor macam ini, kau berani lakukan juga. tenang saja. Kami akan melakukannya dengan lembut. Pergi. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Tolong. Ye Sang-Ning. Pengawal pribadi kecilmu, kenapa tak datang menolongmu? Hah! Bantu kamu? Aku akan bunuh kau. Lepaskan dia. Qin Xiao, tolong aku. Datang tepat waktu. Sekalian habisi. Serang. Ah, Kamu masih mau lari-lari lagi?
Sang Ning. Kamu sadar, ada yang tidak nyaman? Kalau begitu kamu masih ingat siapa aku? Jangan-jangan kamu amnesia. Bisa nggak jangan bikin aku ketawa? Kenapa melindungiku segitu rupa? Aku kan sebenarnya pengawalmu. Seharusnya aku yang melindungi kamu. Kamu bukan Apa di hatiku. Kamu bukan cuma pengawal. Bagiku, kamu sangat penting. bagiku penting? Kamu sangat penting. Sepenting apa? Terlalu banyak tanya. Sudah. Nanti kita bicara kalau sudah sembuh. Siapa yang suruh kamu kemari? Aku sudah tidak ada jalan. Sama-sama pengawal itu begitu hebat. Hampir membunuhku. Sekarang sudah dicari-cari orang. Aku cuma bisa meminta tolong sama kamu. Percuma juga minta tolong sama aku. Saya yang menyuruhmu menculik Ye Sangning? Lu Jingchen, apakah kamu mau mengingkari janjimu? Ya jangan, lu. Kecelakaan mobil itu. Ide itu datang darimu. Trik di mobil. Juga kamu yang melakukannya? Di tanganku. Ada rekaman. Dan semua bukti. Oh. Kalau saya hancur, kamu juga akan mati. Ye Zecheng, saya sungguh meremehkanmu. Saya tanya, kamu mau bantu atau tidak? Mau atau tidak? Baiklah, saya bisa bantu kamu. Tapi kamu harus memberikan sesuatu. Kalau tidak, bagaimana saya tahu kamu tidak akan menjual saya? Apa yang kamu inginkan? Berangkas itu, saya tahu itu sangat berharga bagimu. Berikan padaku, maka saya akan bantu kamu. Tidak mungkin. Bagimu itu tidak berguna. Tanpa tanda kunci saya juga tidak bisa membukanya. Kalau benda itu benar-benar diambil oleh Ye Sangning, kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Baik, Ud, akan kuberikan padamu. Baru kembali langsung kerja. Tidak istirahat dulu. Ye Zecheng kabur. Urusan perusahaan. Harus ada yang urus. Polisi sedang kejar Ye Zecheng. Aku sudah ke rumahnya. Tidak temukan berangkas. Tidak ada bebab. Asal menangkap Ye Zecheng, bisa tanyakan keberadaan berangkas. Istirahat dulu sebentar. Aku ambilkan air. Jinshu. Ayah. Akhirnya aku balaskan dendam kalian. Jinshu. Maaf. Kali ini, aku ingin melepaskanmu. Nona besar. Semua duduk. Mulai hari ini, aku akan pimpin perusahaan. Tugas utama sekarang adalah pengembangan proyek Barat Kota. Proyek ini Tertunda 2 tahun. harus segera mulai.
Nona besar. Dulu, Ye Group dapat proyek ini. Karena desain Pak Shu, sekarang tanpa desain itu, orang-orang tak akan mengakuinya. Iya. Dan dalam beberapa hari, jika masih tidak ada dana, proyek ini kita akan sia-sia. Saya tahu. Keuangan, silakan hitung. Dana perusahaan saat ini. Saya akan cari cara. Waktunya makan. Saya belum lapar. Oh, Samam. Saya tidak bisa bantu. Apa maksudmu? Tinggal di sisiku. Itu sudah bantu. Sekarang jika temukan berangkas ini, bisa selesaikan masalah. Jangan khawatir. Saya akan urus. Sang Ning, ini saya... Masuklah. Sang Ning, lama tidak bertemu. Bagaimana keadaanmu? Hal ini tidak perlu membuat Tuan Lu khawatir. Kamu jadi asing lagi sama saya. Pak bodyguard ini, bisakah beri saya bicara privat dengan Sang Ning? Tidak perlu. Dia di sini tidak apa-apa. Katakan saja yang ingin kamu katakan. Saya datang hanya ingin ingatkan kamu. Waktunya tidak banyak. Kesepakatan kita masih berlaku. Tuan Lu, aku akan mempertimbangkannya. Baik. Aku beri kamu waktu pertimbangan. Tapi kamu harus tahu, waktumu tidak banyak. Kamu masih berpikir akan menikah dengannya? Cinjang. Aku... Tidak ada bebab. Aku mengerti. Cinjang. Bukan itu maksudku. Tapi aku akan tetap menemukan kotak rahasia ini dengan demikian. Kamu tidak akan terancam lagi. Beristirahatlah. Sebentar lagi selesai. Oh ya, tolong ambilkan sebuah dokumen di ruang kerja. Di laci. Yang di map biru itu. Baik. Cinjang. Ada apa? Ada apa? Apakah ada yang tidak boleh dilihat? Tidak ada. Kamu berkata begitu, aku jadi semakin penasaran. Cinjang. Apa yang ingin kamu lakukan? Begitu berani. Cinjang. Apakah kamu seorang pria? Kamu bilang ini sangat berbahaya. Kamu tidak aktif. Jadi aku juga tidak bisa aktif. Tapi sekarang kita dalam hubungan apa? Kita berdua sudah begini. Kamu bilang itu hubungan apa? Jadi katakan padaku, kita ada hubungan apa? Ya. Ya hubungan itu... Yang mana Hubungan pasangan. jadi aku siapa buatmu? Pacar. Jangan malu pacar. Sudah. Tidak bercanda lagi. Aku pulang tidur dulu. Kamu bilang tidak bercanda, ya sudah. Tidak ada kesempatan menolak lagi.
kemarin kan aktif sekali. Kenapa malu? Diam. Hari ini ke kantor? Atau lanjut? Pergi. Jangan lihat lagi. Turun. Baik. Cincang, kamu kemana? Saya di luar. Ada urusan. Baik. Jaga diri. Malam. Ingat jemput aku. Baik. Halo. Sudah temukan jejak Ye Zecheng? Apa dia punya properti tak bergerak sebelumnya? Baik, saya mengerti. Terus selidiki untukku. Pak Lu. Begitu terburu-buru? Sang Ning, aku punya sesuatu yang pasti menarik perhatianmu. Datang sendiri tanpa pengawal. Apa yang mau kamu tunjukkan padaku? Berangkas yang selama ini kamu cari. Ada padaku. Bagaimana bisa di tanganmu? Tentu pakai sedikit cara. Pak Lu. Itu milik keluarga Yeku. Kembalikan padaku. Bisa ku kembalikan, tapi kamu harus patuhi kesepakatan kita. Kesepakatan apa? Menikah denganku. Lu Jingchen. Kamu kira tanpa kamu. Aku tak ada cara lain. Semua kartu asmu ada pada tanganku. Kamu tak punya pilihan. Bahkan tanpa proyek Chengxi, Ye Corporation akan bertahan. Aku pasti akan membangkitkan Ye Corporation. Ada desain Sujinshu di kotak penyimpanan. Itu adalah keinginan terakhirnya. Kamu bahkan tidak menginginkannya. Meskipun kamu tidak menginginkannya. Bagaimana dengan Qin Xiao? Apa yang kamu lakukan? Aku baru tahu sesuatu yang menarik. Sujinshu menyumbangkan kornea matanya sebelum meninggal. Dan Qin Xiao baru saja mendapatkan transplantasi kornea. Apakah ini kebetulan? Qin Xiao seharusnya belum tahu bahwa dia hanya pengganti. Kamu selalu menyembunyikannya darinya. Karena suamimu yang sudah meninggal, kornea matanya ada di matanya. Jika dia tahu, apa yang akan dia pikirkan? Kamu tidak menikah denganku. Aku pasti akan menyingkirkannya. Kamu kemana saja? Kenapa tidak menunggu aku di kantor? Kenapa tidak angkat teleponku? Cincang. Aku sudah kirimkan alamat abangmu. Di Amerika kepadamu? Kenapa tiba-tiba bilang ini padaku? Cincang. Kamu bebas. Aku tak mengerti maksudnya. Maksudku, aku tak perlu kamu jadi pengawalku lagi. Aku juga tak perlu kamu di sisiku lagi. Kamu bisa pergi? Mengerti? Qin Xiao, kamu dipecat. Kenapa? Tidak ada alasan. Aku lelah. Kamu bilang dipecat ya dipecat. Bahkan tak beri alasan padaku. Ya Sang Ning, apa maksudmu sebenarnya? Aku memang orang yang cepat bosan. Karena aku sadar, di hatiku, perusahaan lebih penting. Asal aku bisa menikah dengan Lu Jingchen. Semua masalah bisa selesai. Kamu bohong padaku? Ini tidak benar. Apakah seseorang mengancam kamu? Kenapa kamu tiba-tiba? Alasan ini belum cukup ya? Dari dulu aku selalu membohongimu. Bagiku, kamu hanyalah seorang pengawal. Kamu menganggapnya serius? Ya Sang Ning, kamu benar-benar kejam. Semuanya karena kamu.
mudah sekali dibohongi. Kenapa tidak senang? Bahkan tidak tersenyum? Sang Ning, kamu mungkin tidak percaya. Aku menikahimu bukan hanya untuk mengambil alih Ye Corporation. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku tahu kamu tidak percaya. Tapi tidak masalah. Setelah kita menikah, kita punya banyak waktu untuk membuatmu percaya. Aku sungguh-sungguh. Mari kita doakan kedua mempelai. Jadi satu dalam pernikahan. Selanjutnya. Lu Jingchen. Baru hari ini aku tahu. Ternyata kamu adalah pembunuh sebenarnya. Sang Ning, kamu mengigau ya? Ini adalah pernikahan kita. Aku tak pernah berpikir untuk menikah denganmu. Kamu pikir, apakah aku bisa begitu mudah dipermainkan olehmu? Xinjiang. Maaf. Maaf, aku barusan membohongimu. Lu Jingchen. Dia mengancamku untuk menikah dengannya. Aku sebenarnya sudah mau menyerah pada perusahaan. Tapi dia mengancammu kepadaku. Maaf. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku lagi. Aku tak bisa kehilangan kamu lagi. Aku baik-baik saja. Dia tidak bisa menyentuhku. Tenang saja. Tapi berangkas itu, Masih ada di tangan Lu Jingchen. Pantas dari dulu tak bisa ditemukan. Tenang saja. Aku pasti akan cari cara menemukannya. Meskipun aku tak memisahkanmu dari Qin Xiao, kenapa begitu? Kau tak menikah denganku. Kau tak akan bisa dapatkan berangkas itu selamanya. Belum tentu. Itu tidak mungkin. Bagaimana kau bisa dapatkan itu? Kumohon. Sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Aku sudah memberi semua berangkas ke Lu Jingchen. Kenapa beri ke Lu Jingchen? Dia bilang dia akan bantu. Bantu kamu. Dia sudah menikah dengan Ye Sanning. Bagaimana cara bantu kamu? Bajingan ini membunuh ayah orang dan tunangan masih mau menikahi orang. Kamu bilang apa? Kecelakaan Paman dan Su Jinshu dulu. Bukan kebetulan. Itu ulah Lu Jingchen. Dia bilang mau bantu aku ambil alih Ye Corporation. Harus bersihkan hambatan dulu. Semua ini adalah ide Lu Jingchen. Kecelakaan Paman dan Su Jinshu dulu. Bukan kebetulan. Itu ulah Lu Jingchen. Dia bilang mau bantu aku ambil alih Ye Corporation. Harus bersihkan hambatan dulu. Semua ini adalah ide Lu Jingchen. Lu Jingchen. Ayahku dan Jingshu tidak ada dendam denganmu. Demi kepentingan pribadimu, kamu bahkan rela mengorbankan mereka. Kamu masih ingin menikahiku? Sang Ning. Jika aku tahu aku akan mencintaimu. Saat itu aku tidak akan begitu. Orang sepecimu,
Apa layak bicara cinta? Jangan lakukan hal bodoh. Lepaskan. Hari ini, aku akan membunuhnya. Qin Xiao, ada yang belum kamu tahu. Diamlah. Tahukah kenapa Ye Sangning memilihmu? Karena matamu adalah mata Xu Jinshu. Matamu tidak mudah didapat. Jaga baik-baik. Dokter, apakah matanya baik-baik saja? Setiap kali aku melihat matamu, aku berpikir, andai kamu adalah dia. Cincang, jangan dengar. Jangan dengar. Kamu benar-benar mau pergi? Cincang. Cincang. Aku akui di awal. Karena mata Jingshu aku menemukanmu. Namun belakangan aku tahu. Kamu tidak sama dengannya. Bisakah kamu percaya padaku? Periksa dulu. Ada barangmu lagi tidak? Oh ya, mataku. Seharusnya ku kembalikan padamu. Mau sekarang aku lepaskan. Kalau tidak ada, aku pergi. Cincang, jangan pergi. Jangan pergi, Cincang. Rekening bank Anda transfer 1 juta yuan ke Qin Xiao. Qin Xiao mengembalikan transfer Anda. Rekening bank Anda masuk 5.730 yuan. Pengirim transfer Qin Xiao. Perhitungannya sangat tepat. Halo. Apa yang kamu katakan? Ini Cincang. Kenapa kamu datang bertarung ilegal lagi? Nona Ye, seperti aku hidup begini. Tidak normal? Marah padaku tidak apa. Kenapa kamu menyerah pada dirimu sendiri? Kamu peduli padaku? Atau peduli pada mataku? Kamu seharusnya berharap aku mati lebih awal. Dan transplantasikan mataku ke orang yang lebih baik. Oh, jadi kamu tidak perlu merendahkan diri. Untuk melihatku yang tidak berguna ini, Cincang, mata ini bukan aku yang memberikannya padamu. Juga bukan Jinshu yang memberikannya. Itu adalah pertukaran nyawa dari kakakmu. Saat kamu merendahkan dirimu, apakah kamu memikirkan kakakmu? keluar. Aku tidak mau. Kamu sakit. Tidak perlu urusanku. Apakah kamu demam? Kenapa matamu panas sekali? Ku katakan padamu. Keluar. Tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak pergi. Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Kamu sakit. Jangan keluar. Jangan ganggu aku. Oke. Saat kamu sembuh, aku tidak akan ganggumu lagi. Sudah kukatakan, tidak perlu urusanku. Kamu tahu betapa keras kepalanya aku. Kamu juga tahu betapa merepotkannya aku.
Aku takut kamu terluka. Aku tidak takut. Tuan Lu, Tutup. Bagaimana? Apakah polisi sudah pergi? tunggu sebentar di kantor Anda. Kata mereka hanya ingin tahu situasi. Apa cuma tahu situasi saja? Ye Zecheng sudah ditangkap. Mereka memang datang untuk menangkapku langsung. Dengan Ye Zecheng sebagai saksi. Kamu pergi. Kamu periksa ke pintu depan. Ada polisi atau tidak? Ya, Pergi. Ye Sangning. Qin Xiao. Sekian tahun, segala upaya yang kubangun dengan susah payah dihancurkan oleh kalian. Ya, aku ingin kalian mati bersamaku. Halo. Baik, aku tahu. Aku segera kembali ke kantor. Halo. Apakah ini resepsionis? Check out. Tuan Ye, keluarga Lu sudah mengeluarkan Lu Jingchen. Pasti tidak berani melindunginya juga. Jadi kenapa masih belum ditemukan? Keberadaan Lu Jingchen. Sudah seluruh orang cari secepatnya. Sehari tidak menemukannya. Aku tidak bisa tenang. Kamu keluar dulu. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Sudah check out. Kapan itu terjadi? 2 jam lalu, Cepat kabur tiap kali. Jin Xiao pria macam apa kamu? Kamu siapa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan resah lagi. Siapa yang suruh kamu sembunyi dari aku dan kabur? Kamu benar-benar berencana? Tidak mau ketemu aku seumur hidup, ya? Ye Sangning, kamu ada masalah? Ya. Sekali kamu kabur, Aku akan tangkap kamu. Jin Xiao, aku beritahu kamu. Seumur hidup tak akan bisa lepas dariku. Ye Sangning, bagaimana caranya supaya kamu lepaskan aku? Apa harus aku korek mataku dan kembalikan ke kamu? Sudah aku bilang. Aku bukan karena mata Jinshu. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Ini Xiao, aku tanya kamu. Kamu sebenarnya cinta nggak sih sama aku? Setiap kali kamu menatapku, aku selalu meragukan kamu melalui mataku. Melihat pria lain. Ye Sangning, lepasin aku ya. Kita beda dunia. Kalau bukan karena mata ini,
kita nggak akan ketemu. Kita kembali ke dunia masing-masing. Bukankah ini lebih baik? Aku nggak mau. Aku salah. Aku nggak seharusnya melangkah lebih jauh. Xing Xiao, kamu itu pengecut. Pergi. Qin Xiao, kamu mau berani sekali aja nggak? Bawa apa ini? Hei! Lu Jingchen, Nggak nyangka bisa jatuh ke tanganku ya? Masih berani melotot. Kamu cuma seorang pengawal kecil. Gimana bisa kalah? Sama sampah kayak kamu. Qin Xiao, Sang Ning, kamu datang. Lu Jingchen, apa yang mau kamu lakukan sebenarnya? Di mana desain gambar Xu Jinshu? Barang sudah kubawa. Di sini, Berikan padaku. Kalian berdua membuatku tak punya apa-apa. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? jelas-jelas kamulah yang membunuh ayahku. Dengan Jinshu. Kalau bukan kamu yang berbuat jahat, mana mungkin kamu seperti ini sekarang? Jelas-jelas rencanaku sempurna. Semua gara-gara Ye Zhechen yang tak berguna itu. Sang Ning, kenapa kamu ingin tahu? Kalau kamu tidak tahu, kita bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Kita bisa menikah dan punya anak. Hidup bersama sampai tua. Kamu pikir mungkin Lu Jingchen? Aku tidak pernah menyukaimu. Diam kamu. Semuanya salah dia. Sang Ning, ku berikan kamu pilihan. Aku bakal desain gambarnya. Atau aku cungkil matanya. Aku tidak mau memilih. Kamu tidak memilih. Kalau begitu aku hancurkan dua-duanya. Ku beri kau 5 detik. 5, Tidak. 4, 3, 2, 1. Qin Xiao, aku pilih Qin Xiao. Ya Sang Ning, kau benar-benar jatuh cinta padanya. Kenapa? Apa yang baik darinya? Lu Jingchen. Aku sudah memilih. Aku mohon lepaskan dia. Aku hanya berjanji menyuruhmu memilih. Kapan aku berjanji akan melepaskan? Ya Sang Ning, hari ini akan kuperlihatkan padamu. Kamu kehilangan orang yang dicintai untuk kedua kalinya. Apa rasanya? Jangan. Qin Xiao. Qin Xiao, kumohon. Tolong jangan tinggalkan aku. Kali ini, air matamu untukku atau untuk mataku. Itu kamu. Itu kamu, Qin Xiao. Orang yang kucintai adalah kamu, Qin Xiao. Sang Ning, maafkan aku. Seharusnya aku lebih berani. Qin Xiao. Qin Xiao. Qin Xiao, jangan tinggalkan aku. Kumohon padamu. Qin Xiao. Qin Xiao. Qin Xiao. Qin Xiao. Lu Jingchen sudah masuk penjara.
Kamu juga koma 3 bulan. Aku tahu. Kamu pasti tidak akan tinggalkan aku. Xin Xiao. Akhirnya kamu sadar. Jangan menangis. Sang Ning, Kamu benar-benar bikin takut. Aku pikir kamu tidak akan bangun lagi. Maaf ya. Mau apakah aku membuatmu sakit? Nggak apa-apa kan? bodoh. Mana mungkin aku tinggalkan kamu sendiri? Maaf. Semua salahku. Xin Xiao. Sejak lama aku sudah mencintaimu, tapi aku tidak menyadari rasa itu. Harga diriku menghalangi. Seharusnya aku bilang lebih awal. Kalau aku bilang lebih awal, semua ini tidak akan terjadi. Benar kan? Sang Ning, apakah kontrak bodyguard kita? Sudah habis masa? Ya. Aku ingin perpanjang. Kali ini seumur hidup,